Perkenalkan, nama saya Tirmarbun dengan NIM 31S24006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diffusion and chemical reaction in catalyst process. Nah, pada reaksi heterogen, katalis padat biasanya memiliki struktur berpori untuk memperbesar luas permukaan kontak antara reaktan dan katalis. Nah, reaktan tidak langsung bereaksi di seluruh bagian katalis, tapi harus melewati pori-pori terlebih dahulu melalui proses difusi. Nah, jika laju difusi lebih lambat dibanding laju reaksi kimia, maka sebagian area aktif katalis tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai difusi dan reaksi di dalam pori katalis sangat penting untuk meningkatkan efisiensi proses industri, memperbesar konversi reaksi dan mengurangi penggunaan energi. Nah, selanjutnya itu fenomena yang terjadi. Nah, pada proses difusi dan reaksi kimia di dalam pori katalis, molekul reaktan dari fluida utama terlebih dahulu bergerak menuju permukaan partikel katalis akibat adanya perbedaan konsentrasi. Nah, setelah mencapai permukaan, reaktan berdifusi masuk ke dalam pori-pori katalis untuk mencapai sisi aktif tempat reaksi berlangsung. Di dalam pori tersebut, reaktan mengalami reaksi kimia dan menghasilkan produk reaksi. Produk yang terbentuk kemudian berdifusi kembali keluar dari pori menuju aliran fluida utama. Nah, pada kondisi tertentu, laju reaksi kimia dapat berlangsung lebih cepat dibanding laju difusi reaktan ke dalam pori, sehingga konsentrasi reaktan di bagian dalam katalis menjadi lebih rendah dibanding permukaan luar. Nah, fenomena ini menyebabkan hambatan difusi internal yang mengakibatkan tidak seluruh permukaan aktif katalis dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, efektivitas katalis menurun dan laju keseluruhan proses menjadi terbatas oleh perpindahan massa, bukan oleh kinetika reaksi saja. Nah, selanjutnya itu elemen volume. Nah, pada gambar elemen volume ini menunjukkan di mana proses difusi dan reaksi kimia yang terjadi dalam partikel katalis berpori. Nah, si fluida utama yang mengandung reaktan A mengalir melewati permukaan katalis dengan konsentrasi reaksi CAB. CAB. Karena reaktan A digunakan untuk reaksi di dalam katalis, konsentrasi reaktan pada permukaan katalis menjadi lebih kecil dibandingkan konsentrasi di fluida utama, sehingga terbentuk gradien konsentrasi. Akibat perbedaan konsentrasi ini, reaktan A berdifusi dari fluida utama menuju permukaan katalis, kemudian masuk ke dalam pori-pori katalis. Di dalam pori tersebut, terdapat permukaan aktif katalik, tempat berlangsungnya reaksi kimia yang mengubah A menjadi produk B. Setelah bergerak ke arah dalam pori, konsentrasi reaktan tersebut semakin menurun karena terus dikonsumsi oleh reaksi. Setelah produk terbentuk, produk akan berdifusi kembali keluar pori menuju aliran fluida utama. Di mana gambar ini keseluruhannya menjelaskan proses keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinetika reaksi, tetapi juga oleh perpindahan massa atau difusi. Baik difusi eksternal dari fluida ke permukaan katalis maupun difusi internal di dalam pori katalis. Nah, ada pun asumsi yang dapat saya berikan. Yang pertama itu reaksi kimia berlangsung dalam partikel katalis, di mana reaktan A diubah menjadi produk B. A, A menghasilkan B, konsentrasi gas pada aliran fluida utama dinyatakan sebagai CAB untuk konsentrasi reaktan dan CB untuk konsentrasi produk. Konsentrasi reaktan A pada permukaan katalis R kecil sama dengan R besar lebih kecil dibandingkan konsentrasi reaktan di aliran fluida utama karena adanya hambatan difusi eksternal. Yang selanjutnya, difusi reaktan terjadi dari permukaan luar menuju bagian dalam pori katalis akibat perbedaan konsentrasi. Sistem berada pada kondisi steady state sehingga tidak terjadi perubahan konsentrasi terhadap waktu. Yang terakhir, temperatur dalam partikel katalis dianggap konstan selama proses berlangsung. Nah, selanjutnya ke persamaan Chalmers Belen, di mana laju massa masuk dikurang laju massa keluar ditambah laju konsumsi massa sama dengan 0. Nah, 4 pi R kuadrat dikali NaR, di mana R dikurang 4 pi R kuadrat dikali NaR, di mana R tambah delta R ditambah
ditambah RA dikali PR kuadrat dikali delta R sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini, maka dibagi dengan 4pi delta R. Maka hasil dari 4pi delta dibagi dengan 4pi delta R itu R kuadrat NA di mana R per delta R dikurang R kuadrat NAR di mana R tambah delta R per delta R ditambah R kuadrat kali RA sama dengan 0. Maka setelah dapat hasil ini, maka dilimitkan di mana limit delta R menuju 0 R kuadrat dikali NA R di mana R dikurang NAR di mana R tambah delta R per delta R ditambah R kuadrat dikali RA sama dengan 0. Maka hasil dari limitnya ini min D per DR kali R kuadrat NAR ditambah R kuadrat dikali RA sama dengan 0. D per DR dikali R kuadrat NAR sama dengan R kuadrat dikali RA. Nah, difusivitas efektif untuk A dalam media berpori didefinisikan menjadi NAR sama dengan min DA dikali DCA per DR. Nah, substitusikan hasil limit dengan si NAR, maka D per DR kali DA kali R kuadrat dikali DCA per DR dikali R kuadrat dikali RA. Min DA dikali D per DR dikali R kuadrat dikali DCA per DR sama dengan R kuadrat dikali RA. DA dikali 1 per R dikali DR per D per DR dikali R kuadrat dikali DCA per DR sama dengan min R. Sehingga RA sama dengan min K 2A kali CA. DA kali 1 per R dikali D per DR dikali R kuadrat DCA per DR dikali K sehingga RA sama dengan min K pangkat 2 dikali A kali CA. Maka si DA kali 1 per R dikali D per DR dikali R kuadrat dikali DCA per DR kali K pangkat 2 CA. Nah, selanjutnya kita masuk ke penurunan rumusnya. Kondisi batasnya itu di mana boundary condition yang pertama saat R sama dengan R besar, maka si CA sama dengan CAR. Nah, kondisi batas yang kedua saat R sama dengan 0, maka CA sama dengan finite. Nah, CA per CAR sama dengan 1 per R ditambah CR, maka CA sama dengan CAR per R tambah R. Nah, substitusikan si nilai CA. DA kali 1 per R kuadrat dikali D per DR dikali R kuadrat dikali D per DR dikali CAR per R tambah R. Sama dengan K1 pangkat 2 C1 dikali CAR per R tambah R. Maka DA dikali D kuadrat CAR per DR kuadrat kali F sama dengan K1 pangkat 2. Sama dengan K1 aksen 2 C1 dikali CAR per R ditambah R. Maka DA dikali D kuadrat CAR per DR kuadrat dikali F sama dengan K1 aksen 2 A dikali CAR dikali F. Maka D kuadrat CAR per DR kuadrat dikali F sama dengan K aksen 2 kali A sama dengan kali CAR per DA dikali F. Maka maka persamaan diferensial orde 2 sama dengan D kuadrat F per DR kuadrat sama dengan K aksen 2 kali A per DA dikali F. Maka persamaan diferensial orde kedua diselesaikan dengan fungsi eksponensial atau hiperbolik, di mana CA per CAR sama dengan C1 per R dikali cos H dikali akar dari K aksen 3 A per DA kali R tambah C2 kali sin H kali akar dari K1 aksen 3 A per DA kali R. Nah, dari boundary condition yang kedua, saat R sama dengan 0, maka CA sama dengan bernilai finite. Maka CA per CAR sama dengan C1 per 0 cos H dikali akar dari K1 aksen 2 dikali A per DA dikali 0 tambah C2 per 0 sin H kali akar dari KA1 aksen A per DA sama dengan C1 per
0 dikali cos H kali 0 tambah C2 per 0 kali sin H kali 0. Maka sama dengan C1 per 0 kali 1 tambah C2 per 0 kali 0 hasilnya itu finite. Maka CA yang bernilai saat R sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0. Dimana CA per CAR sama dengan C2 per R dikali sin H kali akar dari K1 aksen 2 A per DA dikali R. Dari boundary kondisi saat R sama dengan R besar, maka CA sama dengan CAR. CAR per CAR sama dengan C2 per R dikali sin H dikali akar dari K1 aksen 2A per DA dikali R. Maka C2 sama dengan R per sin H kali akar dari K1 aksen 3A kali R per RA. Nah, substitusikan nilai C1 dan C2. CA per CAR sama dengan 0 tambah R per sin H dikali akar dari K1 aksen 3A per RA kali R dikurang sin H kali akar dari K1 aksen 2A per DA dikali R. Maka CA per CAR sama dengan R per R dikali sin H dikali akar dari K1 aksen A per DA dikali R per sin H dikali akar dari K1 aksen 2 A per DA dikali R. Sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.